Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, langkung rumiyin sumangga wonten pepanggihan enjang menika kula sareng-sareng ngaturaken kunjuk syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih kawula panjenengan sami enjang menika kaparingan kasarasan kawulujengan sehingga saged pinanggih wonten ing masjid mriki kanthi sekedhik pados ilmu. Napa melih tadi sudah melaksanakan sholat subuh, sebelum sholat subuh qiyamul lail kita diberi kesempatan sehat masih dapat mengangsu kawruh apa yang tadi sampaikan Pak Budi ataupun saya. Nah, dalam kesempatan ini nyuwun pangapunten kula nujanipun tanggi kula rumiyin ngelola TKIT lan dusun menika wit kandang ayam sampai menika dados kandang anak-anak. Itu rintisan bareng dengan TKIT SDIT Kadirojo yang dirintis almarhum Bapak Marsudi, bapakipun Pak Kirno. Pak Kirno niki kalih kula Pak Sudi sering kempal. Pak Sudiono, Pak Marsudi, Pak Sudiono itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang lingkungan, kerusakan lingkungan itu tidak lepas dari adanya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ekonomi. Di sini sudah diterangkan dalam Al-Quran ayat Al-Qasas 77, Pak Madi kebetulan ini banyak santrinya Pak Sutrisno yang sering mengkaji. Bahkan sekarang saya dengar itu di musola kelurahan itu sudah hampir separuh juz pemain bapak-bapak. Nah ini walaupun hanya 1-2 ayat ingin kami sampaikan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu kita beranjak dari Al-Qasas Pak Madi, tolong dibacakan saya Mbak HP tapi remeng-remeng nggak baca. Dan carilah pahala di akhirat dengan apa yang telah dikerjakan kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ayat di situ menekankan kepada kita betapa pentingnya hidup ini harus bermakna. Makna kehidupan perbuatan, banyak manfaat orang lain, dan lingkungan. Ini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhu linnas. Berbuatlah sebanyak-banyaknya bermanfaat pada orang lain. Dan mencari ilmu setinggi-tingginya sampai dunia akhirat. Dan ada pesan, jagalah lingkungan, jangan merusak lingkungan. Siapa yang merusak lingkungan ini, anugerah Allah ini, ya tidak lain dengan adanya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ataupun pertumbuhan industri. Salah satu contoh, coba Bapak Ibu dengar akhir-akhir ini, kalau informasi dari Badan Meteorologi Geofisika, adanya pengaruh El Nino, pemanasan global. Ini tidak lepas dari kerusakan lingkungan. Lingkungan itu rusak karena kebutuhan manusia. Contohnya pun, banyak laut reklamasi untuk perluasan kota. Hutan-hutan digunduli karena tidak produktif, ditanami kelapa sawit. Contohnya pun sekitar kita. Dulu kampung-kampung, dusun-dusun Kerembuyung banyak pepohonan rindang. Tidak ada AC di rumah seger. Nah karena kebutuhan manusia,
pertumbuhan penduduk semakin banyak, butuh tempat tinggal, akhirnya yang dulu halaman rumahnya luas dijual untuk anak cucu bangun rumah. Otomatis pengaruh lingkungan ekosistem berkurang. Apalagi adanya proyek tol. Proyek tol itu tanah subur kedesak bangunan ditanami beton, itu juga merusak lingkungan. Nah, itulah lingkungan yang merusak kita sendiri. Kita tidak sadar karena kebutuhan. Tidak punya rumah, harus bangun rumah, otomatis menebang pohon. Akhirnya ada pemanasan global. Istilah Jawa ini perubahan pranoto mongso. Petani sudah mengalami pergeseran pola tanam. Ini akibat rusak lingkungan. Oleh karena itu, kami mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tadi Pak Budi Yusro sudah menjelaskan tentang problematika persampahan. Ya karena sampah ini dari kita untuk kita, dampak pertumbuhan penduduk yang tidak dikelola dengan baik oleh negara ataupun pemerintah, khususnya daerah. Kalau kebijakan negara, pemerintah daerah ini konsisten bahwa ini problem, jauh diantisipasi. Contoh, di Banyumas itu kabupaten PAD-nya lebih rendah daripada Sleman. Tapi di sana bisa mengatasi 15.000 tenaga kerja di desa dimanfaatkan untuk mengelola sampah. Ini kembali kebijakan. Nah di Sleman ini karena mikirnya piungan di tempat luas bisa dibuang. Nah padahal dalam hal ini membuang itu kan menimbun, bukan menyelesaikan. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu bagaimana mengolah sampah berbasis rumah tangga. Saya bawakan alatnya, nanti bisa saya praktekkan di luar. Sekecil apapun penyelamat lingkungan. Nanti saya jelaskan di luar karena saya membawa alat-alat ini yang berkaitan dengan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, bukan berbasis angkut buang tumpuk tidak. Nah, berbasis rumah tangga ini masing-masing rumah bisa membuat pengolahan sampah organik berbasis rumah tangga. Berarti setiap rumah tangga harus bisa mengolah. Bagaimana caranya? Nanti saya beri contoh di luar, saya membawa alat untuk membuat pengolahan sampah berbasis mandiri itu berbasis rumah tangga. Nah, dampak dari pengolahan sampah berbasis rumah tangga ini nanti, kompos organik ini bisa kita olah, kita fermentasi menjadi kompos. Kompos bisa kita manfaatkan untuk tanaman yang berbasis urban farming. Urban farming yang disebut Pak Budi tadi itu, kita memanfaatkan lahan sempit di sekitar pekarangan rumah tangga untuk ikut serta menyelamatkan lingkungan dengan tema ataupun moto biasakan menanam walaupun hanya dalam pot. Yang tadinya tanaman besar-besar digunduli, ekosistem terganggu, udara terganggu, O2 terganggu, dampaknya panas. Akhir-akhir ini kan banyak nyebut panas. Yang untuk industri kipas seperti itu. Nah, di sini nanti mengapa kita ajak untuk menghijaukan lingkungan berbasis rumah tangga. Ngolah limbah berbasis rumah tangga, memanfaatkan halaman berbasis rumah tangga atau lahan sempit yang dinamakan urban farming, pemanfaatan lahan sempit di lingkungan perkotaan maupun perdesaan yang dapat menunjang ekosistem yang punya dampak dua, dampak ekologi. Kita melihat keluar rumah, wah ada tanaman hijau royo walaupun hanya di dalam pot. Bapak senang ya ibu-ibu kalau rumahnya tidak gersang, itu satu. Kedua, dampak ekonomi rumah tangga. Contoh ibu-ibu, akhir-akhir ini saya dengar di depan rumah saya itu sering transitnya bagus sayur keliling itu. Beli cabai 5.000 hanya dapat 6 kiwir-kiwir gitu tuh. Di situ tuh. Ya di apa tunjukkan ki lombok 5.000 saiki mau ngetok 6 ki piye. Kan seperti itu. Padahal cabai, sayur mayur
itu bisa kita tanam di lingkungan kita. Nanti ibu-ibu saya ajak bagaimana membudidayakan tanaman sayur-sayuran di lingkungan kita. Saya bawakan pendukungnya, saya bawakan bibitnya, bagaimana cara penyemaiannya, bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara penyerahan pupuk dan sebagainya. Lalu cabai itu ditandur dalam pot saja bisa tumbuh. Saya baca contoh Bu, satu pot kecil mungkin untuk nyambil sak masjid ini sudah merasa pedas. Iya, ini contoh Bu. Karena ibu-ibunya kan terbiasa, alah wong warung jane wong adol kok dadak nandur. Seperti itu. Oleh karena itu, monggo kita berperan aktif bahwa lingkungan ini semakin lama semakin rusak. Oleh karena itu, Bapak Ibu, cintailah tanaman di dalam rumah tangga kita masing-masing. Makanya saya tadi datang ke sini 4:30 kok mati lampu. Bayangan saya itu, saya kan bukan sekedar bercerita, tapi ingin mengaplikasikan apa atau sakjane yang bisa dikembangkan ditanam dalam rumah tangga. Saya banyak bawakan contoh-contoh sebagian. Nanti ibu-ibu bisa mengawali. Nanti saya dampingi ibu-ibu. Saya dampingi. Kalau ibu-ibu pengen refreshing di kebun anggrek itu ada lahan 2 hektar miliknya Desa Wedomartani, kita sewa, kita jadikan agro edukasi. Nah, sekarang kita kembangkan menjadi food garden. Kalau agro edukasi itu kan tentang tanaman hortikultura yang bisa kita tanam di lingkungan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu nek sempat refreshing ke sana, bahkan sering kelompok-kelompok ibu-ibu itu bagaimana belajar tanam menanam dengan lahan sempit, dengan pot dan sebagainya itu. Di sana ibu-ibu bisa melihat tanaman yang sekilo 1.000 sampai sekilo 120.000 Bu. Itu hanya sayur. Mungkin ibu belum pernah merasakan sayur yang seharga 120.000 Bu. Itu namanya kale Bu. Kale itu punya nilai gizi yang tinggi. Cuman kalau seusia saya, Pak Kandar ini ada dampak. Asam uratnya bisa kambuh. Karena terlalu tingginya purin untuk pertumbuhan anak-anak bagus. Tapi kalau usia lansia, seperti saya ini makan kangkung, bayam hijau-hijau, kakinya bengkak. Karena ada kelebihan purin. Jadi hidup ini ada yang di awal dipacu, gizi macam-macam. Setelah sepuh menurun harus banyak ngurangi. Makanya di sini banyak orang yang kolesterol, orang asam urat itu karena membiasakan makan berlebih. Nah sekarang yang sudah kena asam urat, kolesterol, dulu sudah pernah. Nah seperti itu. Nah seperti itu. Nah kalau berlebih ingat tetangga. Wah masakan ini siapa tahu kanan kiri. Nah dampak dari tanaman ini nanti kalau dari aspek sosial nanti ini ibu-ibu, Bu tanamannya kok bagus sekali, nyuwun nggih seperti itu. Nah istri saya itu saya ajari menanam, punya kebun buatan di atas lantai itu 10 kali 3 meter. Itu kalau punya hasil waror sama RT. Bahkan RT itu sampai saya ajak waktu lomba lingkungan hidup itu juara. Karena apa? Tanaman saya kasih, pupuk saya kasih sampai sekarang. Istri saya itu kan sudah pensiun, mikir bende kesibukan berkebun, saya buatkan kebun. Nah, ternyata berhasil. Ya berhasil jangan dijual. Tetangga yang butuh silakan. Bahkan sampai namanya selada, sawi itu ditulisi silakan ambil, nggak mau. Tapi kalau dibagi-bagi mau, bagi-bagi mau. Iya, yang sekarang ini sedang panen berambang ibu-ibu di Blok A T11. Blok A itu di atas tuh ting cerentai macam-macam itu karena istri saya pensiun jangan ngelangut. Jangan pensiun kamu ikut anak kon momong, nggak mau. Tetangga saya itu mosok pensiun ini kon momong. Saya tuh punya cucu 6, anak 4.
Jangan sekali-kali ngundang Bapak Ibu mungkon momong. Aku dhisik wis momong. Enggak mau Pak saya itu. Istri saya aja gelem nek kon momong, bikinkan pekerjaan. Bikin pekerjaan. Ya toh Bu, wong waktu anak kecil sudah nyeboki, sudah nyuci macam-macam. Makanya kalau saya itu tidak ada anak-anak, pekerjaan saya itu nyuci baju sama ngepel. Istri masak sama sasa dapur. Nenek anak saya, cucu saya kumpul, saya nggak mau nyuci. Wah aku dhisik wis nyuci kok saya kok nyuci neh. Biar ada gitu tok itu. Enggak itu. Di situ itu. Ya toh Bu. Masa Bapak Ibu dhisik wis nyebut macam-macam, anak putu kumpul cek kok nyuci, enggak mau. Saya gitu, biar gitu. Nah ini sekali lagi Bapak Ibu memaknai kehidupan seperti ala Rasulullah tadi itu, kita berbuat bermanfaat pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Apa yang saya sampaikan ini tadi, semoga nanti ada berkelanjutan. Karena apa? Alam sekitarnya ini bisa kita manfaatkan dari kita untuk kita. Kita selamatkan dari kita. Tapi juga dirusak dari kita sendiri, ini akibat yaitu tadi pertumbuhan penduduk yang tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu kita kendalikan dari rumah tangga kita masing-masing. Nah nanti Bapak Ibu, karena ini apa yang saya sampaikan ini berkaitan dengan pola tanam, tanaman hidup, dalam pot bisa hidup, tidak butuh lahan, bahkan pagar-pagar itu bisa dicenteli pot selagi ada matahari, udara bisa tumbuh. Nah, nanti ibu-ibu lewat kelompok, katakanlah ada kelompok wanita tani, 1 RT 10 punya lahan kosong, kita budidayakan. Itu bisa untuk refreshing Bu. Kita kumpul-kumpul membicarakan sayur mayur, tanaman dan sebagainya. Nanti nek sono hasilnya secara batin tuh arep metik we maneman. Wah ditonton apik, arep saya maneman. Di situ itu. Ini fakta dan nyata bisa kita lakukan Ibu. Nah kalau nanti sudah dibiasakan, saya dampingi bagaimana kelanjutan dan sebagainya, karena ini ibaratnya nguri-nguri makhluk hidup. Tanaman itu kan makhluk hidup Bu. Kalau kita hanya tuncep tok, we urip, tapi tidak hasil maksimal. Seperti kita itu kalau hanya makan singkong ya hidup, tapi tidak lebih baik kalau sama telur, tahu, tempe kan seperti itu. Nah nutrisi-nutrisi itu juga dibutuhkan tapi tidak berlebih. Oleh karena itu nanti saya membawa sampel-sampel di luar bisa kita praktekkan. Ini tidak sulit. Sekali lagi, ini ikut menyelamatkan lingkungan. Awal tadi rusak itu dari kita untuk kita. Maka walaupun hanya dalam pot, mari kita biasakan. Kalau Pak Buti tadi problem sampah itu, yaitu kebijakan negara. Kalau negara hadir, banyak negara bisa mengatasi kompos. Seperti itu, wong itu dampak dari industrialisasi Bu. Plastik, pempes yang disebut tadi itu kan dampak industrialisasi. Industrialisasi, negara butuh investor, butuh pemodal, ya dampaknya itu loh, ngatasi pengangguran, ning merusak lingkungan. Nah itu makanya harus ada solusi. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan tadi, karena ini nanti banyak yang diaplikasikan di lapangan. Kebetulan ini ada lahan kosong Pak Nandan nggih. Nanti dari awal kita lanjuti, yang penting ibu-ibu ada semangat bareng-bareng, bapak bareng-bareng. Contoh umpamanya sore-sore yang sebelum hujan ini panas terik, siram-siram tanduran, tanaman. Itu rasanya beda loh Bu. Gitu. Daripada melihat rumah gersang, tidak ada tanaman. Itu ada rasa fresh, seger. Itu baru melihat, apalagi di masa dirasakan. Ini nanti biar ibu-ibu punya semangat tinggi, ada waktu bisa datang ke kebun agro di Tajem. Nggih, monggo. Nggih, itu. Saya bawa sampel-sampel. Nggih, bawa sampel-sampel itu biar kita tidak hanya cerita saja. Cerita itu kan
bisa lupa, tapi ada terapan di lapangan, tidak punya lahan, bekas kresek bisa kita sediakan media, bekas botol minyak, bekas botol mineral dan sebagainya bisa. Nah ini semuanya nanti bisa kita beritahukan kepada Bapak Ibu. Nah kalau nanti setelah dicoba berhasil, baru berkembang di sekitar. Lewat kelompok, ke rumah tangga, apa yang bisa dimanfaatkan, termasuk hasil pengolahan organik basis rumah tangga, saya bawakan alatnya. Sederhana Bu, sederhana. Itu ada filosofinya. Oleh karena itu, saya kira pengantar saya cukup sekian, nanti bisa bertanya di lapangan. Kalau memang kelihatannya kok sampahnya kurang sedikit, bisa berkunjung ke kebun agroedukasi di Tajem sebelah Gapuro Wedomatani. Di sana banyak kelompok-kelompok wanita tani, pelajar, mahasiswa belajar ke sana. Bagaimana kita ajari menyemai, menanam, merawat. Ini semuanya bisa dilihat, bisa dipraktekkan. Oleh karena itu kita coba dulu, nanti bisa kita jalan-jalan, lihat kebun, oh ternyata tanaman yang seharga 120 itu ini toh, ini bisa tumbuh. Manfaatnya ini loh bisa tumbuh. Nah ini sekali lagi, semoga pertemuan ini pertemuan awal. Saya tidak bosan-bosan menemani ibu-ibu, pendampingan ibu-ibu, karena ini sekali lagi lingkungan untuk kita, dari kita penyelamat alam semesta. Seperti kemarin, maaf ya ini tema Milad Muhammadiyah kemarin kan menciptakan alam semesta. Lah alam semesta isinya yang dianugerah Allah ini harus kita selamatkan. Jangan sampai ada kerusakan. Ya memang rusak ini tadi saya ceritakan apa itu. Ini kebijakan. Oleh karena itu walaupun sekecil apapun kita ikut menyelamatkan, walaupun menanam hanya dalam satu pot. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, nanti di lapang atau di luar bisa bertanya lebih banyak tentang bagaimana menghijaukan lingkungan berbasis rumah tangga. Bagaimana mengatasi kompos rumah tangga, bukan mengatasi, meminimalisir limbah organik tidak harus dibuang. Nah, ini nanti ibu-ibu saya kasih bagaimana menyediakan wadah, bagaimana proses, bagaimana dampak. Dampaknya organik nanti bisa untuk kita jadikan media tanam untuk menanam Bu. Jadi back to nature, dari alam ke alam, lingkaran setan Bu. Tanaman kita sebagian makan, sebagian sisa kita olah daur ulang. Seperti air Bu, ibu-ibu masak air, nyuci sayur, nyuci beras, itu limbahnya jangan dibuang Ibu. Itu ada kandungan nutrisinya. Tampunglah di bekas botol air atau apa itu, bisa fermentasi alami berapa hari, bisa tuh nanam lagi. Nah ini bagian dari sirkulasi lingkungan tadi Bu. Organik yang padat, bekas sayur, mayur, daun, limbah sisa rumah tangga macam-macam, nanti kita olah di lingkungan kita. Nah, limbah cairnya kita wadai untuk nyirami, karena apa? Tanaman tumbuh itu butuh air, butuh matahari, butuh pupuk. Nah, kalau kita hidup juga butuh makan, minum, ya Bu, agar tumbuh sehat, yang sepuh tetap sehat, yang muda tetap sehat dan semangat seperti itu. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti bisa dilanjut wonten ing Jawi Masjid. Mbok bilih mangke wonten hal ingkang dipun bahas mangke wonten Jawi. Semanten atur kula mbok bilih wonten kirang pranane dumateng Bapak Ibu semata-mata ini berbagi pengalaman, berbagi ilmu mengatasi problem lingkungan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.